Satgas Karhutla Provinsi Jambi perpanjang operasi modifikasi cuaca hingga 10 Juli 2025. DPRD Provinsi Jambi dorong permasalahan PT SAS dibawa ke ranah hukum. Polisi tetapkan tersangka penyelundupan narkoba ke lapas kelas 2A Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 9 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Cynthia Dwi Anggraini. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi memperpanjang operasi modifikasi cuaca hingga 10 Juli 2025. 22 ton garam disiapkan petugas untuk menciptakan hujan buatan di wilayah rawan Karhutla. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi hingga saat ini terus berupaya melakukan operasi modifikasi cuaca dengan menaburkan garam ke sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Upaya ini terus dilakukan dengan harapan timbulnya awan penghujan hingga membasahi lahan gambut di Provinsi Jambi. Petugas BMKG Faisal mengatakan operasi modifikasi cuaca telah berakhir pada hari Sabtu dan kini diperpanjang hingga tanggal 10 Juli 2025. Sementara untuk menciptakan hujan buatan, petugas juga telah menambah garam yang sebelumnya 12 ton menjadi 22 ton. Dari hasil penyemayan garam dalam beberapa hari terakhir, modifikasi cuaca membuahkan hasil dengan tidak terpantau titik panas di wilayah rawan, serta menciptakan hujan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini kegiatan di Jambi dikoordinasikan dengan BNPB melalui PT Songo ya, bersama dengan BMKG juga. Awalnya memang disiapkan 12 ton, tapi ada tambahan lagi 10 ton. Rencana sampai dengan tanggal 10, tapi sampai tanggal 10 itu ada evaluasi lagi nanti, rencananya besok, untuk mempertimbangkan kelanjutan kegiatan, apakah masih diperlukan atau tidak. Satgas Karhutla Provinsi Jambi optimis upaya modifikasi cuaca yang dilakukan secara intensif dapat menekan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, persoalan warga Aurduri yang menolak stokpile batubara milik PT SAS turut disoroti oleh DPRD Provinsi Jambi. Dewan mendorong pihak terkait untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Sejumlah warga Aur Kenali, Kota Jambi telah beberapa kali menggelar aksi penolakan di lokasi yang akan dijadikan stokpile batubara oleh PT SAS. Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz mengatakan memang terjadi ketidaksesuaian dalam aturan, di mana izin atau legalitas yang dimiliki PT SAS diperoleh pada tahun 2017. Sementara kawasan tersebut yakni Aur Kenali dan Penyengat Rendah telah ditetapkan sebagai kawasan pemukiman bukan kegiatan tambang atau industri berat. Hal tersebut bertuang dalam Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW. Izin mereka itu kan di tahun 2015, sementara RT/RW itu tahun setelahnya. Nah, ini sedang kita pelajari bagaimana, apakah memang bisa aturan di tanggal selanjutnya mengatur mundur. Ternyata memang tidak bisa. Nah, silakan nanti teman-teman dari tim pemerintahan undang Pemkot untuk duduk bersama dengan PT SAS untuk membicarakan. Memang ada hal-hal lain, silakan dibawa ke ranah hukum lebih tepatnya. Dewan mendorong pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kota, masyarakat, dan pihak PT SAS duduk bersama untuk mencari solusi. Jika memang tidak ada kesepakatan dan masih ditemukan pelanggaran, maka pihak-pihak berwenang termasuk masyarakat diminta untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. 628 mobil dan motor dinas di Kabupaten Merangin menunggak pajak selama 2 tahun. Hal ini dikhawatirkan menjadi penyebab tidak tercapainya target pendapatan dari pajak kendaraan pada tahun 2025.
Sistem administrasi manunggal satu atap Samsat mencapai 628 kendaraan dinas Kabupaten Merangin menunggak pajak selama 2 tahun. Dari ratusan kendaraan dinas ini, 471 diantaranya adalah sepeda motor dan 157 merupakan mobil dinas. PLT Kepala Samsat Kabupaten Merangin, Isro Handayani mengatakan, pada tahun 2025 ditargetkan memperoleh 27,5 miliar rupiah dari pajak kendaraan. Sejak Januari hingga bulan ini, baru 41,5% target pendapatan yang sudah tercapai. Jika pengguna kendaraan dinas terus-menerus menunggak pajak, dikhawatirkan target pendapatan tahun 2025 tidak tercapai. Apalagi saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat untuk memperoleh kendaraan baru, sehingga potensi pendapatan Samsat di kabupaten ini juga berkurang. Padahal sebesar 66% pendapatan dari pajak kendaraan ini akan diserahkan kepada daerah. Saya lihat tadi kan kita lihat sama-sama, dari Dinas Kominfo ada, dari BLHD ada, dari B4K ada. Jadi kalau untuk data keseluruhan mungkin ada lebih baik OPD yang menyampaikan data inventaris kendaraan kepada kami di sini. Samsat Merangin telah menyurati instansi terkait agar pajak ratusan kendaraan dinas itu segera dilunasi. Pihak Samsat juga berencana melakukan audiensi dengan Bupati Merangin Muhammad Syukur dengan harapan mendapatkan dukungan untuk penarikan pajak. Tidak hanya kendaraan dinas tetapi juga kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat umum. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Pada Juni 2025, inflasi tahunan kembali terjadi di Provinsi Jambi. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci yang mencapai 2,37%, dengan IHK sebesar 110,48. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2025 secara years on years menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Jambi di 3 kabupaten kota yang menghitung IHK, inflasi years on years pada Juni 2025 mencapai 1,34% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 106,88 pada Juni 2024 menjadi 108,31 pada Juni 2025. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci mencapai 2,37% dengan IHK 110,48. Inflasi terendah terjadi di Kota Jambi hanya 0,94% dengan IHK sebesar 107,62. Sementara Kabupaten Bungo deflasi 0,17%. Inflasi years on years di Provinsi Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 indeks kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,43%, kelompok pakaian dan alas kaki 1,21%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,21%, dan kelompok transportasi 1,11%. Inflasi secara kumulatif atau tahun kalender sampai dengan Juni 2025 sebesar 1,65%. Artinya kalau kita bicara targetnya Bank Indonesia ini 1,65 itu masih di dalam rentang targeting. Nah, untuk inflasi year on year-nya kita masih di bawah inflasi nasional. Kalau di Provinsi Jambi inflasi year on year-nya 1,34 dan inflasi nasional di angka 1,87%. Selain emas perhiasan dan tarif angkutan udara, komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi years on years pada Juni 2025 diantaranya kue kering berminyak, kontrak rumah, petai, kelapa, dan sigaret kretek tangan. Tak hanya years on years, inflasi juga terjadi secara month to month mencapai 0,24% dan year to date 1,65%. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai jalani cek kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, pemerintah Kota Jambi mulai melakukan persiapan cek kesehatan gratis ke sekolah pada tahun ajaran baru. Sejumlah puskesmas mulai menyosialisasikan program tersebut ke sekolah. Pemerintah pusat merencanakan cek kesehatan gratis juga menyasar ke sekolah. Program ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru di bulan Juli ini. Pemerintah Kota Jambi juga telah melakukan persiapan, termasuk puskesmas yang merupakan garda terdepan dalam menjalankan program pemerintah pusat tersebut. Salah satunya Puskesmas Palima Kota Baru yang sudah melakukan persiapan dengan pembentukan tim. Nantinya, mereka akan melakukan sosialisasi ke sekolah terkait pelaksanaan cek kesehatan gratis tersebut. Di wilayah Kecamatan Kota Baru, ada sekitar 31 sekolah yang akan menerapkan cek kesehatan gratis. Pertama, sosialisasi tentang cek kesehatan gratis itu dilaksanakan di beberapa sekolah wilayah kami, ada sekitar 31 sekolah ya. Jadi nanti rencana akan dilaksanakan di bulan Juli dan Agustus di tahun ajaran baru tahun ini. Nantinya para siswa-siswi akan dicek kesehatan mulai dari kesehatan mata, kesehatan telinga, mulut, dan gigi, termasuk meminimalisir penyakit keturunan yang dimungkinkan dapat terjadi, seperti kolesterol dan diabetes. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sebelum mulai tahun ajaran baru, calon siswa sekolah rakyat mulai menjalani rangkaian tes kesehatan. Di Kecamatan Geragai, seluruh calon siswa dinyatakan sehat. Calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai menjalani cek kesehatan gratis menjelang masuk sekolah. Cek kesehatan itu dilakukan untuk memastikan calon siswa dalam kondisi sehat dan tidak mengidap penyakit menular. Kepala Puskesmas Simpang Pandan Kecamatan Geragai Sumarni mengatakan, screening kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesiapan fisik peserta didik. Total ada 11 calon siswa sekolah rakyat yang berasal dari kecamatan wilayah puskesmasnya, dengan rincian 8 perempuan dan 3 laki-laki. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tinggi badan, berat badan, kesehatan mata, telinga, gigi, hingga kebugaran dasar diperiksa. Nantinya peserta juga akan mengisi asesmen pribadi dan datanya akan diintegrasikan ke dalam plafon Satu Sehat, mengikuti standar modul dari Kementerian Sosial. Pemeriksaan kesehatan ini menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa seluruh peserta bisa menjalani pendidikan dengan kondisi yang sehat dan siap. Calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 50 orang, dengan 25 orang masing-masing tingkat SMP dan SMA. Meski belum memiliki gedung permanen, pembelajaran sementara nantinya akan digelar di gedung BKPSDMD setempat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Batanghari akan melibatkan sejumlah OPD teknis. Langkah koordinasi lintas sektor ini perlu dilakukan guna mendukung percepatan rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut. Upaya percepatan pembangunan sekolah rakyat masih terus dilakukan Pemkab Batanghari. Selain melakukan penambahan luas lahan, nantinya rencana pembangunan juga akan melibatkan lintas sektor OPD. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Zulfadli mengatakan, tujuan koordinasi antara lintas sektor ini untuk memperlancar semua proses pembangunan, mulai dari persoalan dampak lingkungan, pendataan calon siswa, serta izin pendirian bangunan sekolah dan konsep struktur bangunan sekolah rakyat. Beberapa OPD yang akan ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan sekolah rakyat seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Lingkungan Hidup Batanghari. Realisasi pembangunan ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan ditargetkan pekerjaan fisik dari sekolah rakyat akan berjalan di tahun 2026. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kepala SMP Negeri 3 Muarobungo Narto memastikan seluruh proses daftar ulang bagi siswa baru yang telah lulus SPMB dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Saat ini sudah memasuki hari kedua masa daftar ulang bagi siswa baru di SMP Negeri 3 Muarobungo. Prosesnya berjalan lancar dan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa. Pendaftaran ulang ini merupakan tahap lanjutan bagi siswa yang telah dinyatakan lulus dan diterima melalui SPMB. Kepala SMP Negeri 3 Muarobungo Narto menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam proses ini.
Hal tersebut sesuai dengan komitmen sekolah untuk menyediakan pendidikan berkualitas tanpa membebani orang tua. Pendaftaran ulang ya seperti biasa kita layani mulai hari ini tanggal 8 sampai tanggal 11. Mereka mengisi data yang akan kami input di Dapodik. Mudah-mudahan lancar. Kuota penerimaan siswa baru SMP Negeri 3 Muarobungo tahun 2025 ini sebanyak 245 orang siswa. Terdiri dari jalur domisili 154 siswa, jalur prestasi 52 siswa, jalur mutasi 12 siswa, dan jalur afirmasi 27 siswa. Untuk tahun ajaran baru 2025-2026, pemerintah Kabupaten Bungo akan memberikan seragam gratis bagi siswa baru dari tingkat TK hingga SMP. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi meresmikan gerai pertama Koperasi Merah Putih. Koperasi ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok. Koperasi Merah Putih merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah mulai melakukan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih tersebut, salah satunya dengan meresmikan gerai pertama Koperasi Merah Putih di Kota Jambi, tepatnya di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Tlanepura. Wakil Wali Kota Jambi, Diza Aljosa, mengatakan, koperasi ini menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan komoditas lainnya dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Selain itu, harga yang dijual di Koperasi Merah Putih ini juga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemkot Jambi. Diharapkan koperasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk berbelanja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara keseluruhan, pembangunan itu harus memang dihadirkan atau dimunculkan dari semangat proaktif dari masyarakat itu sendiri, baik itu dari tingkat RT, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan seterusnya. Mudah-mudahan pendekatan yang seperti ini bisa terjadi juga di kelurahan-kelurahan yang lain, di kecamatan-kecamatan yang lain. Sementara itu, dari 68 kelurahan di Kota Jambi, 64 diantaranya telah membentuk Koperasi Merah Putih. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, Wakil Gubernur Jambi mendampingi Kepala Staf Kepresidenan untuk meninjau SPPG di wilayah Kota Jambi. Terima kasih Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, untuk memastikan setiap unit SPPG memenuhi standar kelayakan, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dampingi Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Purnawirawan AM Purtaranto meninjau SPPG di wilayah Kota Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara langsung mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Purnawirawan AM Purtaranto untuk meninjau 3 tempat satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Kota Jambi. Di antaranya SPPG Yayasan Nuansa Mitra Sejati, SPPG Polda Jambi, dan SPPG Urban Farming Kodim 0415. Kepala Staf Kepresidenan AM Purtaranto mengatakan, tinjauan SPPG yang akan menjadi dapur dari program makan bergizi gratis ini dilakukan untuk memastikan setiap unit SPPG memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan. Secara umum, seluruh unit SPPG yang baru dibentuk itu sudah memadai dan hanya perlu sedikit pembenahan untuk memenuhi standar kelayakan sebelum nantinya dioperasikan. Berdasarkan data KSP, hingga Juni 2025, sudah ada 5,5 juta masyarakat yang menjadi penerima manfaat program MBG dari total 1.861 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk di Provinsi Jambi, baru ada 4 yang sudah beroperasi. Kepala Staf Kepresidenan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah daerah dan pihak lainnya yang telah ikut menyukseskan program Presiden. Secara umum dapur yang dibuat ini sudah memadai, memang ada perbaikan hal-hal yang membuat bekerja tidak efisien. Nanti akan saya koreksi. Tapi secara umum saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah
Provinsi Jambi, di mana nih ada Danrem, ada Pak Wagub, kemudian juga ada teman-teman ini yang ada di sini. Kemudian sampai detik ini, ya per Juni itu untuk kegiatan penerima manfaat itu sudah 5,5 juta dari 1.861 SPPG. Artinya ini perlu masih percepatan lagi dan diharapkan di bulan Desember nanti perintah Bapak Presiden itu sudah sesuai dengan target yang diinginkan, yaitu 89.200.000 penerima manfaat termasuk ibu hamil. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendukung suksesnya program-program prioritas nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Kemudian mendorong peningkatan mutu dan kualitas SPPG yang menjadi dapur MBG. Yang tentunya adalah akan menambah spirit, semangat, gotong royongan kebersamaan. Berkenaan dengan pada hari ini, tempat ini adalah tadi sama-sama kita tahu. Prediksi kami yang sudah, alhamdulillah sudah sekuat tenaga sudah dilakukan. Tapi nyatanya memang benar banyak hal-hal yang harus dibenahi. Kelihatan sepele padahal itu penting. Ya, contoh aja lah, masalah begini ganjil gini aja. Tapi insya Allah dengan petunjuk arahan dari Bapak tadi, insya Allah tujuan saya kita monitor sama-sama mencapai sesuai dengan harapan. Nah, harapan ini bukan harapan Jambi saja, tapi nasional. Ya. Pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembentukan SPPG di daerah guna mencapai 89.200.000 penerima manfaat di seluruh tanah air pada bulan Desember 2025. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Merangin Abdul Khafid menghadiri rapat realisasi anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun 2024 yang digelar di kantor DPRD Kabupaten Merangin. Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Merangin Abdul Khafid mendengarkan pendapat dan pandangan dari para anggota DPRD Kabupaten Merangin yang mewakili berbagai fraksi. Sejumlah anggota Dewan menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Merangin atas capaian predikat wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebanyak 9 kali berturut-turut. Disampaikan pula penghargaan atas langkah pemerintah daerah dalam melindungi aset daerah dengan memberikan stiker pada kendaraan dinas. Namun demikian, beberapa dewan juga menyampaikan catatan dan sorotan terhadap berbagai permasalahan daerah yang perlu ditangani serius. Di antaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang belum maksimal, kurangnya akses angkutan komoditas, adanya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, permasalahan sampah, dan kekurangan tenaga kebersihan, serta kekosongan sejumlah jabatan strategis. Wakil Bupati Abdul Khafid mengatakan pihaknya akan berusaha mengatasi berbagai persoalan tersebut demi kemajuan Kabupaten Merangin. Sementara itu, terkait beragam pertanyaan yang disampaikan para anggota Dewan akan dijawab langsung oleh Bupati Merangin Muhammad Syukur pada rapat lanjutan yang dijadwalkan tanggal 14 Juli mendatang. Alhamdulillah, yang pertama apresiasi untuk Kabupaten Merangin setelah ada pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Jambi itu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Itu adalah penghargaan yang ke-9 kali. Dan pada saat ini memang tentunya itu tidak menjadi acuan yang sempurna mendapat PTP, tapi masih ada catatan-catatan yang tadi disampaikan oleh fraksi-fraksi Dewan, dan ini akan kami tindak lanjuti dengan lapor dengan Pak Bupati, kemudian juga Pak Sekda serta Badan Pengelola Keuangan Daerah. Rapat ini juga dihadiri oleh Sekda Merangin Fajarman, para kepala OPD, Wakil Ketua 2 DPRD Merangin Herman Effendi, serta sejumlah pejabat lainnya. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Bupati dan Wakil Bupati Tebo menghadiri rapat paripurna penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda RPJMD tahun 2025-2029. Ranperda ini disusun untuk menyesuaikan program kerja dengan kebutuhan aktual masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran pembangunan daerah. Bertempat di Aula DPRD Kabupaten Tebo, paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tebo dan didampingi oleh Wakil Ketua. Rapat tersebut dihadiri oleh para Forkompimda, Kepala OPD, serta sejumlah unsur pemerintah daerah lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Tebo menekankan bahwa penyusunan Ranperda APBD Perubahan merupakan upaya penyesuaian program kerja agar selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
Sementara itu, Ranperda RPJMD Kabupaten Tebo diharapkan menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan. Menyampaikan nota pengantar, yang pertama nota pengantar mengenai anggaran tambahan 2000 tahun anggaran 2025 dan nota pengantar RPJMD tahun 2025-2029. Perubahan tidak banyak yang kita lakukan, cuma penyesuaian dengan perpres yang ada dan juga Permendagri yang baru, dan tentunya ini kita sesuaikan di perubahan ini. Jadi kita menyesuaikan supaya anggaran di perubahan ini di akhir tahun nanti tidak menjadi tunda bayar. Pemerintah Kabupaten Tebo berharap Ranperda tersebut dapat dibahas secara mendalam dan mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat, sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Tebo yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 29 saksi diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur, Kabupaten Tebo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, satu orang pelaku penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka merupakan kurir narkoba yang berupaya memasukkan sabu dengan modus disembunyikan dalam mie instan kemasan cup. Satu orang pelaku penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satres Narkoba Polresta Jambi. Tersangka tersebut yakni bernama Danu, warga kota Jambi, yang diketahui merupakan kurir narkoba dalam upaya penyelundupan narkotika jenis sabu. Modus penyelundupan yang digunakan adalah dengan menyembunyikan paket sabu ke dalam mie instan kemasan cup yang kemudian dititipkan kepada 2 orang pengunjung untuk diantarkan ke dalam lapas. Aksi ini berhasil digagalkan oleh petugas lapas setelah melihat gerak-gerik mencurigakan dari kedua pengunjung wanita. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan menemukan 3 paket sabu yang disisipkan di dalam kemasan mie instan. 2 orang wanita yang membawa barang tersebut saat ini masih berstatus sebagai saksi. Sementara itu, tersangka Danu telah ditahan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kami akan merilis tentang ungkap kasus tindak pidana narkoba dengan TKP di Lapas Kelas 2 Jambi. Hingga kini, Satres Narkoba Polresta Jambi masih mendalami kasus ini dan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Tersangka Danu dijerat dengan pasal tentang peredaran gelap narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Pengembangan perkara kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur terus bergulir. Kejaksaan Negeri Tebo telah memeriksa 29 saksi dan menetapkan 7 tersangka. Kejaksaan Negeri Tebo terus mengembangkan perkara tindak pidana dugaan korupsi markup pembangunan Pasar Tanjung Bungur Moro Tebo tahun 2023 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah lebih. Bahkan Kejaksaan Negeri juga sudah melakukan penggeledahan di ruang para tersangka di kantor Dinas Perindak beberapa pekan terakhir. Selain penggeledahan, Kejaksaan juga menyita beberapa aset para tersangka. Kepala Kejari Tebo Ridwan Ismawanta mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kini tercatat puluhan saksi telah diperiksa oleh Kejari Tebo. Termasuk 1 diantaranya mantan PJ Bupati Tebo 2022-2024 Haji Aspan. Namun untuk mantan PJ tersebut sudah 2 kali mangkir dari panggilan Kejari Tebo dan nantinya Kejaksaan akan kembali melayangkan panggilan ketiga. Jika nantinya mantan PJ masih mangkir pada panggilan ketiga, maka Kejari Tebo akan melakukan upaya paksa untuk menghadirkan sebagai saksi. Yang jelas, tim lagi melakukan upaya penyitaan untuk uang pengganti. Total ada berapa ya? Nanti jelasnya, yang jelas ada yang diblokir dan diberikan. Mangkir 2 kali Pak ya? Iya.
ada kita jadwalkan lagi Pak pemanggilan. Ini panggilan ketiga jika mangkir juga ada upaya paksa. Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo telah menetapkan 7 tersangka. 2 tersangka diantaranya merupakan ASN di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. 10 Muharram merupakan hari yang penuh keutamaan. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, peduli terhadap sesama, dan menjadikan 10 Muharram ini sebagai sarana memperkuat keimanan serta karakter generasi Islam. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan mulia dalam kalender Hijriah. Salah satu di antara hari-hari yang istimewa dalam bulan ini yakni 10 Muharram atau yang dikenal sebagai Hari Asyura. Hari Asyura memiliki makna penting dalam sejarah dan spiritualitas umat Islam. Di hari tersebut dipenuhi dengan berbagai peristiwa besar dan disunahkan untuk mengerjakan amalan-amalan khusus mengandung nilai ibadah dan sosial. Di antaranya dianjurkan untuk memberi makan fakir miskin, anak yatim, atau membantu orang-orang yang membutuhkan, berpuasa, memperbanyak sedekah, dan lainnya. Demikian bagian isi ceramah Ustadz Fahrul Ilmi dalam peringatan 10 Muharram 1447 Hijriah di Masjid Asy-Syuhada, RT 35, Kelurahan Kenali Besar. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan hapuskan dosanya setahun yang lalu. Jadi satu hari kita berpuasa, setahun menghapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Siapa yang mau adanya? Siapa yang mau? Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Punya tidak? Mau dihapuskan oleh Allah? Mau? Maka puasa nanti bangun sahur niat bismillah saya mau puasa Asyura karena Allah Subhanahu. Hari Asyura bukan hanya momentum spiritual, tetapi juga saat yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda. Beberapa makna penting 10 Muharram bagi generasi umat Islam, yakni menumbuhkan semangat hijriah dan perjuangan, serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Selain diisi dengan ceramah agama, peringatan Hari Asyura di Masjid Asy-Syuhada juga sekaligus penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba, seperti lomba hafalan surat pendek, doa-doa harian, dan lomba azan. Para pemenang diberikan piala dan sertifikat serta uang pembinaan. Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Didirikan di atas lahan bekas pusat Kesultanan Jambi, Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi menyimpan banyak sejarah bernilai budaya dan religi. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh reporter Cynthia Permana. Cynthia, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih saudara. Saat ini saya berada di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi yang merupakan masjid kebanggaan dari warga Jambi. Seperti yang kita ketahui bahwa Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi ini merupakan salah satu warisan budaya yang bersifat religi yang memiliki banyak sejarah serta menjadi pusat keagamaan dan juga tempat wisata bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke Jambi. Dan Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi ini dikenal dengan nama Masjid 1000 Tiang. Meskipun tiang-tiang yang ada di masjid ini tidak sampai berjumlah 1000, melainkan hanya berjumlah 232 tiang. Namun nama Masjid 1000 Tiang tetap dikenal oleh seluruh masyarakat Jambi, bahkan juga masyarakat dari luar Provinsi Jambi yang berkunjung. Dan untuk bangunan ataupun arsitektur dari Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi ini berbentuk seperti pendopo terbuka yang memiliki banyak tiang. Untuk renovasi sendiri tidak mengubah arsitektur asli dari Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi ini untuk menjaga warisan budaya yang ada di dalamnya. Dan saudara, dapat kami informasikan juga bahwa sejarah Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi ini begitu panjang, seperti yang diutarakan oleh salah seorang sejarawan dan juga budayawan yakni Junaidi Tenur, bahwa Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi ini didirikan di atas lahan yang dulunya merupakan komplek Kesultanan Jambi. Pada tahun 1858 ketika Sultan Taha Saifuddin dipilih menjadi Sultan Jambi. Lalu
ketika Belanda marah atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Sultan Taha pada saat itu yang membuat komplek Kesultanan Jambi di bumi hanguskan oleh Belanda, dan akhirnya pada tahun 1885 lahan ini pun sempat menjadi pusat pemerintahan dan juga benteng Belanda. Namun seiring dengan berkembangnya waktu dan telah merdeka Indonesia, begitu juga Provinsi Jambi, pada tahun 1960-an para tetua, tokoh adat, datuk-datuk pemangku adat di Provinsi Jambi telah berencana untuk membangun Masjid Agung yang saat ini bernama Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi, namun baru dapat terrealisasi pada tahun 1971. Dan akhirnya Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi ini diresmikan oleh Presiden Soeharto saat itu, yakni pada tahun 1980. Dan hingga saat ini Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi masih dijadikan tumpuan sebagai salah satu bangunan yang memiliki nilai Islami. Dan juga pemerintah menyampaikan bahwa Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi ini juga akan menjadi salah satu pusat untuk syiar agama Islam di Provinsi Jambi. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Sampai di sini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Saya Cynthia Dwi Anggraini bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.